Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebelumnya saya minta maaf, saya terlalu cepat, biasanya saya yang paling lambat pula. Sekarang jamaahnya yang lambat. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab 175 Jalan Menuju Surga, dan kita masuk pada poin ke-27 tentang anjuran menggali kubur, memandikan mayat dan mengkafaninya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Imam Hakim dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam kitab Sahih At-Targhib dan At-Tarhib. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ghassala mayyitan fakatama alaihi ghafarallahu lahu 40 marratan. Wa man kafana mayyitan kasahullahu min sundusin wa istabrakin fil jannati. Wa man hafara limayyitin qabran fa'ajnahu fihi ajrallahu lahu minal ajri ka ajri maskanin askanahu ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang memandikan mayat dan dia berusaha untuk menyembunyikan aib-aib mayat tadi, niscaya Allah akan memberikan ampunan baginya sebanyak 40 kali. Dan barang siapa yang mengkafani mayat, niscaya di sorga Allah akan memakaikan padanya pakaian yang terbuat dari sutra tipis dan sutra tebal. Dan barang siapa yang menggali kuburan untuk si mayat dan ikut menguburkannya, niscaya Allah akan alirkan pahala padanya sampai hari kiamat, seperti pahala tempat tinggal yang diberikan kepadanya. Kata beliau pengarang, betapa bahagianya orang-orang yang memandikan mayat itu. Maksudnya mayat seorang muslim, kemudian mengkafaninya dan menguburkannya. Jika saja pahala orang yang meninggal, jika saja pahala orang yang menggali satu kubur begitu besar, karena Nabi SAW mengatakan dia akan mengalirkan pahala baginya sampai hari kiamat. Bagaimana hal pahala orang yang mewakafkan tanah kuburan yang digunakan untuk mengubur para hamba-hamba Allah? Sungguh tidak ada yang dapat menghitung pahalanya kecuali Allah. Bagaimana pulanya hal
pahala orang-orang yang mewakafkan alat pemandian mayat atau berinfak dengan sejumlah uang untuk pembelian kain kafan yang digunakan menutupi mayat, tentu pahalanya juga lebih besar lagi. Oleh karena itu, ambillah pelajaran dan manfaat kesempatan-kesempatan tersebut, karena sungguh kalian memiliki banyak saudara seiman dan seagama, baik di belahan timur bumi ataupun baratnya, yang mati dan dia tidak memiliki harta untuk membeli kafan yang layak untuk dirinya. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya jabarkan hadis ini, saya beri mukaddimah dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, tepatnya surah Az-Zumar ayat 42. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ingatlah, Allah lah pemegang jiwa manusia. Jiwa-jiwa kita itu yang megang Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak punya kuasa akan jiwa kita. Yang berkuasa atas jiwa kita itu Allah. Lah di sini Allah memegang setiap jiwa kita. Dialah yang berkuasa atas jiwa kita ketika saat kematiannya. Jadi kalau Allah takdirkan kematian kita datang, maka kita tidak akan sanggup menahan ruh untuk keluar dari badan. Itu kuasa Allah. Bahkan makhluk yang lainnya juga tidak bisa mencegahnya. Kemudian Allah mengatakan, dan dia pula yang memegang jiwa yang belum mati di waktu tidurnya. Jadi saat ibu tidur, itu ruh kita itu dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, maka dia menahan jiwa yang telah ditetapkan kematiannya. Jadi kalau seandainya saat tidur kan ruh kita keluar. Lah kalau memang ditakdirkan itu hari kematiannya, maka ruh yang keluar saat tidur itu tidak mungkin dikembalikan ke dalam jasadnya. Tetapi kata Allah, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Tapi Allah kalau takdirkan dia masih hidup, maka ruhnya akan dikembalikan ke dalam jasadnya saat tidur, sehingga dia terbangun masih hidup. Makanya doa setelah tidur itu apa, Bu? Alhamdulillahilladzi ba'dama ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang telah menghidupkan kita setelah kematian kita. Artinya tidur itu dianggap mati oleh Allah. Makanya ada istilah candaan, kalau tidur susah bangun lelap, kok ini tidur kayak mati saja. Memang orang tidur itu mati sebenarnya karena ruhnya keluar. Tapi kalau izinkan dia masih hidup, dibalikin lagi. Makanya kita harus bersyukur masih hidup kalau habis tidur itu. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang telah menghidupkan kita setelah kematian kita. Dan dalam doa yang lainnya yang diajarkan Rasul, alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adhina li bi dzikrihi. Ini doa lain setelah bangun tidur ya. Dan ini doa yang paling baik. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang telah memberikan kesehatan kepadaku, yang telah mengembalikan ruh kepada jasadku, dan telah mengizinkan diriku untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adzina li bidzikri. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini kita tahu bahwa kematian itu sebuah kepastian. Tidak ada orang yang tidak mati, pasti dia mati. Lalu kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita ini harus mengalami kematian? Begini Bu ya. Bagi seorang mukmin kematian itu nikmat terbesar setelah hidayah. Setelah hidayatul Islam, nikmat yang paling besar bagi seorang mukmin itu adalah kematian. Kok bisa nikmat atau kematian itu disebut nikmat? Bagi seorang muslim tentunya, bagi seorang mukmin. Karena tidak mungkin orang akan menginjakkan kakinya di sorga kalau dia tidak mati. Makanya disebutkan oleh para ulama, di antaranya Abul Qasim Al-Asfahani mengatakan bahwa al-mautu babun min abwabil jannah. Kematian itu pintu dari pintu-pintu sorga. Sebab kalau orang tidak mati tidak akan masuk sorga selamanya. Yang bisa masuk sorga itu adalah orang-orang yang mati. Makanya kematian bagi seorang mukmin itu tidak menakutkan, walaupun pada dasarnya kematian itu membuat orang lari darinya. Maksudnya bagi orang-orang yang berfikir dengan jernihnya, bagi seorang mukmin kematian itu bukan hal yang menakutkan. Karena itu pula yang menjadikan kita masuk surga. Dengan tegas Allah mengatakan, "Fala tamutunna illa wa antum muslimun." Janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Makanya sekelas Nabi Yusuf saja di atas puncak karirnya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin." Ya Allah, wafatkan aku dalam kondisi Islam dan gabungkan aku bersama orang saleh. Lihat di sini doa Nabi Yusuf, "Ya Allah, matikan aku dalam Islam," karena kematian itu nikmat terbesar setelah Islam. Karena tidak mungkin orang masuk surga kecuali mati. Lalu apa ibrah kematian itu? Tentu kan ada ibrahnya, Bu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita ini? Pertama, kalau orang tidak mati, Bu, hidup terus. Kira-kira Batam ini bisa nggak menampung orang sebanyak itu? Nggak akan mampu. Jangan Batam, satu dunia pun tidak bisa menampung manusia. Kalau sejak zaman Adam sampai hari ini, bahkan sampai kiamat, tidak ada orang mati, berapa jumlah manusia itu? Sementara orang yang dikubur lebih banyak jumlahnya dibandingkan orang yang hidup di atas bumi. Sejak zaman Adam loh sampai hari ini, berapa coba jumlah manusia yang sudah dikubur itu? Kita tidak tahu jumlahnya. Kalau seandainya tidak ada kematian, Nabi Adam masih hidup, anak-anaknya masih hidup, Nuh masih hidup, kaumnya masih hidup, sampai kepada kita, mungkin susah orang hidup di bumi ini, berdesak-desakan tuh nantinya. Lah dengan adanya kematian itu, sehingga manusia yang lainnya bisa tenang hidup di bumi, karena masih luas bumi yang kita tempati, tidak sempit. Maka dibuatlah kematian. Yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa taala mematikan kita? Allah ingin mematikan kita ini sebagai bentuk ibtila, ujian. Makanya Allah mengatakan, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala."
Dialah yang menciptakan kehidupan, dialah yang menciptakan kematian. Untuk apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, liyabluwakum, untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian itu yang baik amalannya, bukan yang banyak amalannya ya, yang baik amalannya. Karena banyak amal itu belum tentu baik. Bisa saja riya, bisa saja sum'ah, bisa saja menyelisih sunnah, dan begitu seterusnya. Kalau seandainya orang tidak mati, bagaimana kemudian Allah akan menilai orang ini layak masuk surga, orang ini layak masuk neraka? Dan tidak ada gunanya juga surga neraka jadinya kalau orang tidak mati. Maka kalau seandainya tidak ada kematian, yang jahat akan bahagia dengan kejahatannya, yang baik akan tersiksa dengan kezalimannya, dengan posisi dia orang yang dizaliminya. Maka dengan adanya kematian itu ada balasan di situ. Makanya ujian, jangan sampai kita mati su'ul khotimah, matilah husnul khotimah. Yang ketiga, bahwa kematian itu kita disampaikan kepada sesuatu yang yakin bahwa kita ini betul-betul hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita ini makhluk, bukan khalik, yang tidak disentuh dengan kematian. Tapi makhluk itu pasti disentuh dengan kematian. Dan kita harus yakin. Kenapa? Karena setiap hari kita melihat ada orang mati. Masa nggak yakin juga kita akan mati? Hari-hari tengok orang mati kok. Kalau orang hari-hari tengok orang mati merasa dirinya hidup terus, kan orang seperti ini tidak menggunakan akalnya. Hari-hari ada orang mati itu. Artinya mati itu kan sebuah antrian sebenarnya. Boleh jadi kemarin si Alan, hari ini entah siapa, besok pula ibu pula mati. Tak tahu kematian itu. Karena kematian sebuah kepastian dan sebuah keyakinan. Karena hari-hari kita melihat ada orang yang mati, dan itu menunjukkan kita ini makhluk lemah. Ada zat yang kuat yang bisa mencabut dan menetapkan ruh pada jiwa seseorang. Kemudian yang keempat, bahwa kematian bagi seorang mukmin itu adalah bentuk kesempurnaan kekuasaan Allah. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuat, bisa saja membuat mati, bisa membuat hidup. Artinya beriman dengan kematian itu harusnya memantapkan tauhid kita kepada Allah, supaya kita tidak lalai. Dan dengan kematian itu bisa menjadi ibrah bagi yang lainnya. Ini diantara hikmah kenapa, makanya kemudian Abu Darda radhiyallahu an sampai mengatakan, kafa bil mauti wa'idha, cukuplah dengan adanya kematian itu menjadi sebuah peringatan kepada kita bahwa kita tidak akan hidup lama. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Nabi SAW menjelaskan kepada kita tentang hak bagi kita yang hidup terhadap orang mati. Hak-hak yang harus dipenuhi orang hidup kepada orang mati itu banyak. Seperti contohnya apabila orang meninggal dan dia meninggalkan harta, maka yang pertama kali yang harus dilakukan adalah pastikan si mayat itu terpenuhi fardu kifayahnya. Boleh jadi mungkin tidak ada kain kafan, belikan kain kafan dari harta si mayat, harta waris maksudnya. Kalau memang kuburan itu harus dibeli, maka ambil dari harta si mayat untuk membeli lubang kuburan itu.
Atau kalau memang yang memandikan jenazah ataupun ambulan yang mengantarkan jenazah ke kuburan itu perlu biaya, maka diambil dari harta warisnya dulu. Jangan kemudian sibuk bagi waris, warisan dari si mayatnya pula tidak diurus. Maka ini kewajiban kita, ambil dari harta si mayat, beli kain kafan, beli kuburan, sewa ambulan, kasih bayar orang yang memandikan. Yang kedua, kalau si mayat ini punya hutang kepada manusia dan ada bukti hutang piutang itu, maka ambil juga dari harta waris, bayarkan hutang itu walaupun habis. Walaupun habis ya, bayarkan semuanya. Bagaimana kalau masih kurang? Umpamanya warisannya 50 juta, hutangnya pula 1 miliar. Kan enggak balance, Bu. Maka kita katakan yang 50 juta bayarkan. Adapun yang 950 juta itu kembali kepada wali-wali si mayat itu, kepada anak-anaknya. Apakah mau dibayarkan dalam bentuk birrul walidain ataukah tidak dibayarkan, itu bukan sebuah kewajiban. Jadi kalau orang tua meninggal menyisakan hutang, maka kewajiban membayar itu dari warisan. Kalau warisannya habis, kemudian belum cukup juga untuk membayar hutang, maka bukan kewajiban anak membayarkan. Kalaupun anak mau membayarkan, itu hanya sekedar mimbabit tabarru, hanya berbuat baik anak kepada orang tua yang sudah meninggal. Kalau memang anaknya sanggup membayar dan dia ingin birrul walidain setelah kematian orang tuanya, bayar supaya orang tuanya tidak tersiksa dengan hutangnya. Tapi kan tidak semua anak itu punya kelebihan harta. Ada orang tua hutangnya numpuk, anaknya pula miskin, apalagi anaknya sudah berumah tangga lagi. Maka bukan kewajiban anak untuk membayarkan orang tuanya. Kalau begitu berarti tanggung jawabnya di akhirat. Kemudian yang ketiga, kalau memang si mayat ini punya hutang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kafarah umpamanya ya, mungkin pernah berhubungan suami istri di bulan Ramadan, kemudian meninggal dan belum membayar kafarah, maka ambil dari harta si mayat itu, berikan 60 fakir miskin, kasih makan tuh. Ini yang ketiga. Yang keempat, tunaikan wasiatnya. Dan wasiat itu ada dua hukumnya. Ada wasiat yang wajib dilaksanakan, ada wasiat yang sunnah saja dilaksanakan. Kalau wasiat orang tua tadi sebelum meninggalnya dia berwasiat kepada kita bahwa dia punya hutang kepada si fulan, si allan, si anu, si ini, maka wasiat seperti ini harus dilakukan anak, bayar, wajib ya hukumnya. Tapi kalau wasiatnya itu hanya anjuran kebaikan saja, nah kalau ibu meninggal nih, tolong ya akur dengan saudaramu, kan itu kan wasiat juga, bantu tuh tetanggamu dan begitu seterusnya. Ini hanya anjuran sunnah saja, jadi tidak wajib dilaksanakan. Nah ini diantara ketentuan-ketentuan yang harus kita berikan kepada hak seorang yang meninggal. Lah salah satunya juga adalah hadis yang kita bahas ini. Ini kewajiban orang hidup kepada orang mati. Di sini Nabi SAW mengatakan man ghassala mayyitan, siapa yang memandikan mayat, fakata ma'alaihi,
Kemudian dia pun berusaha menyembunyikan aib. Bu, ada 5 perkara yang ibu tidak boleh bercerita kepada siapapun, walaupun kepada suami. Cukup ibu saja yang tahu dengan Allah. Pertama, menceritakan aib diri sendiri. Dilarang, tidak boleh. Kalau ibu punya aib di masa lalu, kemudian ibu sudah hijrah dan tobat, jangan diceritakan aib ibu. Cukup ibu saja yang tahu dengan Allah, kan ibu sudah tobat. Kenapa demikian? Karena ada hadis yang mengatakan, di mana nanti pada hari kiamat, kata Nabi SAW, nanti pada hari kiamat itu akan didatangkan manusia, di mana manusia itu membawa pahala sebesar gunung Tihama, sebesar gunung Tihama. Tetapi pahala sebesar itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena maksiat yang tidak terang-terangan. Artinya setiap kita itu kan pasti punya maksiat yang tidak ada yang tahu, kan, rahasia. Lah maksiat rahasia ini bahaya dalam hadis ini, karena bisa menghancurkan banyak amal. Apalagi hari ini maksiat sembunyi-sembunyi itu lebih mudah dilakukan dibandingkan zaman dulu. Dengan adanya alat komunikasi itu hari-hari kita bermaksiat, kan. Lah kalau seandainya kita ini pernah melakukan seperti itu, punya rahasia dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan, maka Nabi SAW mengatakan, jangan pernah menceritakan aib kita kepada orang. Karena kata Rasul, ada orang-orang yang berbuat dosa di malam hari, Allah sudah tutup aibnya. Tiba-tiba di pagi hari dia ceritakan pula aibnya dengan bangga. Ini tidak boleh. Ya. Umpamanya ada ibu di pasar gitu ya, ketemu mantan pacar. Kemudian teringatlah masa dulu itu, cerita sama kawannya, tak nyangka aku ketemu dengan si dia di pasar itu. Padahal dulu aku sangat cinta dengan dia, aku pernah pacaran dengan dia. Itu kan maksiat tuh, ngapain diceritakan? Ya. Itu masa lalu. Apalagi diceritakan sama suaminya, makin lagi. Ya. Makanya kan ada seorang syekh ditanya tentang seorang istri yang bertanya kepada syekh tentang masa lalunya. Masa lalunya wanita ini seorang wanita pelacur, tapi sudah bertobat. Dan kalau sudah bertobat, bukan pelacur lagi, sudah jadi wanita baik-baik. Jangan kemudian menghina wanita yang dulunya pernah kelam kehidupannya, kemudian hijrah, kita sangkut pautkan lagi dengan kehidupan lamanya. Tidak boleh, Bu. Karena kalau sudah bertobat itu sudah bersih. Lah jadi wanita ini, karena dia mendapatkan nikmat, mendapatkan suami yang saleh, jadi selama ini dia tutup-tutupi bahwa dia pernah melakukan zina. Dia tidak perawan lagi sebenarnya waktu dia menikah dengan suaminya. Dan itu yang kepikiran dalam hidupnya. Ingin diceritakan berat karena takut suaminya marah, tidak diceritakan menjadi beban bagi dia karena dia sudah menipu suaminya. Jadi dia bertanya kepada Syekh, apakah saya harus jujur menceritakan masa lalu saya, dan saya yakin mudah-mudahan suami saya menerima saya? Maka Syekh mengatakan, jangan ceritakan, jangan menceritakan, karena sekarang sudah taubat masalahnya. Akhirnya kemudian dia tidak mematuhi fatwa dari ulama ini. Diceritakan pula sama suaminya karena merasa beban hidupnya berat gitu, karena ada perasaan membohongi suaminya. Pas suaminya tahu, marahlah suaminya. Akhirnya diceraikannya, kan jadi madarat tuh.
maunya jujur jadi berantakan kan. Jadi kalau kita punya dosa dengan Allah, cukuplah kita yang tahu, jangan ceritakan walaupun sama suami sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, menceritakan aib orang juga. Tidak boleh menceritakan aib orang walaupun kepada orang terdekat kita. Umpamanya ibu nguping nih lagi di rumah, nguping pula tetangga ribut, suami lagi kerja mana tahu. Tiba-tiba kemudian dalam keributan tetangga itu, ibu dengar kenapa mereka sampai ribut. Oh, rupanya suaminya selingkuh atau istrinya selingkuh, makanya ribut. Ibu tahu karena dengar. Lah ketika ibu dengar, Bu, cukup ibu saja yang tahu. Jangan pula kemudian sorenya suami datang dari kerja, ibu pula mengatakan, bang sini, ada apa? Sudah tahu enggak? Tahu apa katanya? Pokoknya seru deh katanya. Diceritakan pula kan itu. Berdosa pun tidak boleh. Itu namanya ghibah tuh. Walaupun sama suami, cukup ibu yang tahu saja. Kalau seandainya kemudian ada yang menceritakan tetangganya yang lainnya kepada suami, ibu sangkalah itu pertengkaran biasalah suami istri. Jangan disebut aibnya. Itu saja. Karena Nabi SAW yang mengatakan, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aibnya seorang muslim, Allah akan tutup tuh aibnya pada hari kiamat. Ini yang kedua. Yang ketiga, jangan menceritakan urusan ranjang. Tidak boleh. Jangan pernah menceritakan urusan ranjang. Karena Nabi SAW mengatakan, seburuk-buruk manusia di hadapan Allah adalah seorang suami atau istri menceritakan kehidupan privasinya, kehidupan ranjangnya kepada orang lain. Cukup ibu saja yang tahu atau cukup suami saja yang tahu. Jangan diceritakan kepada orang. Jangan pula kemudian ngomong sama kawannya, ada informasi obat kuat enggak? Kuat apa? Loh, suami saya loyo. Ini kan nggak boleh, Bu, kayak gini. Masa menceritakan suaminya loyo kepada kawannya? Lain kalau ibu ke dokter, memang cari solusi kan? Harus diceritakan ke dokter. Kalau nggak diceritakan, ibu datang ke rumah sakit duduk kayak segini, diem aja. Kata dokter, ada apa, Bu? Ibu diem. Nggak, Bu, dok nggak boleh ceritakan ini aib. Mana bisa dokter tahu masalahnya? Ya kalau dokter yang diceritakan biar tahu masalahnya kan, Bu. Khusus dokter boleh lah kan, karena cari solusi. Tapi kalau kepada si besti itu, ya apa? Kemudian diceritakan apa urusannya? Jangan dia tahu. Ya. Jadi ini yang harus dipahami, urusan ranjang itu jangan diceritakan. Kemudian yang keempat, jangan menceritakan titipan amanah orang. Orang nitip amanah sama ibu, boleh enggak saya curhat dengan ibu? Boleh ya. Tapi jangan ceritakan sama orang ya. Nah itu kan amanah tuh ya. Kalau dia sudah ngomong begitu, jangan ceritakan sama orang. Atau kita sudah tahu gelagatnya nih, umpamanya dia nengok ke kiri kanan ada orang enggak, nampak dia takut ketahuan. Kalau mau ngomong sama ibu, berarti ada amanah di situ tuh. Apalagi jelas-jelas dia ngomong, jangan ceritakan sama orang ya. Kata ibu, iya. Makanya Bu, saya anjurkan begini Bu, kalau ada orang yang mau bercerita aibnya ya, sebaiknya ibu hindar, jangan dengar. Kalau ada orang yang datang, kawan mau dekat mau jauh, ada waktu enggak ya, ada mau ceritakan, kayaknya saya kalut, ibu tanya dulu, ini masalah aib atau bukan. Kalau masalah aib saya nggak mau dengar. Tapi kalau dia maksa umpamanya kan, maka ibu katakan, kalau kamu percaya dengan saya tidak menyebarkan aibmu, ya silahkan. Kalau tidak percaya jangan. Karena kadang-kadang saya ini juga manusia, sudah rapi-rapi ditutupi, kecerita pula sama orang kan. Jadi harus ada perjanjian dulu. Jadi kalau suatu ketika kita ini tidak mampu melaksanakan amanah, diceritakan, kan kita sudah ada kesepakatan dengan yang bercerita ya. Jangan langsung ayo aja nggak apa-apa ceritakan semuanya dari A sampai Z.
Untuk apa? Jadi kalau sudah ngomong begitu, jangan pernah diceritakan kepada orang, walaupun orang terdekat kita, karena sudah diamanahi. Ini yang keempat. Dan yang kelima, inilah pembahasan kita. Yang kelima ini pembahasan kita, jangan menceritakan jenazah, aib jenazah yang kita mandikan. Terkadang jenazah yang kita mandikan itu boleh jadi mungkin dia sakit gula, akhirnya diamputasi, kan, itu nggak punya kaki, itu kan bagian daripada aib. Atau punya penyakit kulit yang kita tidak tahu, rupanya setelah disingkap kok dia banyak penyakitnya. Atau boleh jadi orang yang meninggal ini mungkin mengeluarkan bau yang tidak enak, bau busuk dan begitu seterusnya. Maka kalau kita memandikan mayat, ada hal-hal yang menurut kita aib di situ, jangan pula ceritakan sama orang, sama suaminya atau sama kawannya. Aduh, kemarin saya mandikan itu Ummu Fulan yang meninggal itu bau kali katanya. Ya. Mungkin dosanya banyak itu. Oh, langsung ke situ aja tuh larinya itu. Lah ini nggak ada urusan bau dengan tidak bau kan begitu Bu ya? Karena bisa saja mungkin karena lama tidak dimandikan kan mengeluarkan aroma yang tidak bau juga kan gitu. Makanya kenapa Rasul mengatakan segerakan pemandian jenazah itu supaya tidak bau, supaya cepat dikasih kapur barus, akhirnya terjagalah itu si mayat itu. Jangan dibiarkan hanya karena nunggu anaknya pulang dari Jawa, dari Medan, dari Padang, dari Flores, nunggulah nanti katanya. Dia datang 2 hari lagi. Apa nggak busuk kan itu bangkai? Jadi ada faktor-faktor yang lainnya. Intinya aib apapun yang dilihat, maka jangan diceritakan. Dari sini pelajaran Bu, kalau ada keluarga kita yang meninggal, jangan semua orang memandikan. Ya, kita sebagai keluarga pilih-pilihlah mana yang bisa menutup aibnya, mana yang tidak bisa. Mana yang banyak diamnya, mana yang banyak embernya. Ya. Jadi harus dipilih. Makanya kadang-kadang seseorang itu karena takut aibnya kebongkar, dia berwasiat kan, yang memandikan saya si Ummu Fulan lah, saya tidak mau yang lain, karena tahu si Ummu Fulan ini dia bisa menjaga amanahnya. Ibu berwasiat saja kepada keluarga, kalau saya mati kalian jangan mandikan saya ingin mandikan ustazahnya si Anu. Nah gitu ya, supaya aib kita tidak terbongkar di situ. Tetapi bagi orang yang memandikan, kalau sampai dia mampu menutup aibnya, inilah balasannya. Kata Nabi SAW, man ghasala mayyitan fakatama alaihi ghafarallahu lahu arba'ina marratan. Siapa yang memandikan mayat dan menyembunyikan aibnya, dia tidak menceritakan kepada siapapun, niscaya Allah akan memberikan ampunan baginya sebanyak 40 kali. Lihat, ini janji dari Allah lewat lisan Rasul. Allah akan ampuni 40 kali. 1 kali saja mendapatkan ampunan dari Allah itu sudah cukup itu. 40 kali lagi Allah kasih ampun kita. Menunjukkan apa? Kasih sayang Allah kepada kita, dan itu hadiah bagi orang-orang yang memandikan mayat. Masalahnya Bu, saya pernah memandikan mayat di Batam, inilah nggak disebutkan tempatnya. Jadi pas saya datang, rupanya di situ kata keluarga, karena mereka orang awam gitu ya, dan yang tahu saya ustadz itu hanya 1-2 orang di situ. Rupanya keluarga yang lain itu sudah bayar mudin untuk memandikan jenazah katanya. Ya. Jadi masuklah mudin itu ke dalam pemandian. Lah kebetulan saya diminta, Ustadz masuk aja lah ikut mandikan katanya. Jadi saya ikut masuk, tapi kan saya jaga perasaan keluarga yang banyak yang telah memilih Pak Mudin itu memandikan. Jadi saya hanya ikut bantu-bantu ngangkat air saja, menghormati dia. Kemudian saya perhatikan saja cara memandikannya itu. Subhanallah, kayak memandikan keset itu. Gosok, pokoknya banjur sana masukkan. Wah, itu kalau orangnya hidup masukkan air ke mulut apa nggak kebesekan tuh.
pokoknya ngeri lah kayak gitu. Jadi kesimpulan saya ini, kenapa orang seperti ini disuruh mandikan jenazah? Berarti kesimpulannya di beberapa tempat di Batam ini yang memandikan jenazah itu modalnya bukan ilmu, tapi modalnya nekat dan berani. Yang punya ilmu pula tak berani nekat dan takut mayat. Ya. Harusnya digabungkan, plus berani dan nekat. Yang kedua harus punya pengetahuan tuh. Makanya penting belajar fardu kifayah itu. Ya, sekali-kali ibu buatlah praktek fardu kifayah. Nanti praktekkan, ya nggak apa-apa, nanti saya praktekkan, ibu siapkan aja kafan ya kan. Minimalnya kita semua yang tahulah. Jadi kalau ada keluarga kita yang meninggal, nggak usah sibuk ngubungi ustazah sana ustazah sini, ustaz sana ustaz sini. Ibu saja mandikan. Kan keluarga ibu itu lebih berhak karena bisa menjaga amanah tadi. Ya, ini terjadi, saya saksikan sendiri di Batam ini. Sampai saya geleng-geleng kepala, duh, seandainya ini orang mati ini hidup, apa nggak ditampar yang mandikannya itu? Karena begini Bu, seorang mukmin ini dia terhormat baik ketika hidup ataupun ketika mati. Jadi memandikan mayat itu seperti kita memandikan layaknya dia hidup. Nah, begitu. Pandang orang yang mati yang kita mandikan itu seolah-olah dia hidup. Gimana caranya? Ya tentu dengan hati-hati. Jangan pernah memandang auratnya, tutup auratnya. Kalaupun mandikan di bawah kain dan begitu seterusnya. Karena kalau dia hidup pasti malu dipandang aurat. Nah, ini penting juga adab memandikan jenazah ini. Tapi kalau orang kemudian mau menginfakkan atau mewakafkan dirinya untuk memandikan mayat, maka pahalanya besar sekali. Pahalanya besar. Ya. Man ghassala mayyitan fakatama alaihi ghafarallahu lahu arba'ina marratan. Kemudian kata Nabi SAW, wa man kafana mayyitan, barang siapa yang mengkafani orang yang sudah meninggal, kasahullahu min sundusin wa istabrakin minal jannah, maka Allah akan berikan pakaian kelak di sorga dari bahan sutra tipis dan juga tebal. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan orang yang mengkafani mayat itu dijamin sorga, karena akan diberikan pakaian sorga. Berarti ada jaminan masuk sorga di situ tuh. Di situ syahidnya. Makanya Bu, penting ibu belajar fardu kifayah. Syukur-syukur umpamanya Bu, ibu yang punya uang, ya, belilah kain untuk mengkafani. Beli satu gulung di rumah. Jadi kalau ada tetangga meninggal, wakafkan saja punya kita. Ya. Kalau yang mengkafani saja akan diberikan pakaian itu, macam mana yang mewakafkan itu kain kafannya itu? Jadi perlulah, ya. Tapi ibu harus paham ya. Saya pengalaman karena banyak kali mengkafani orang yang meninggal itu. Kalau beli kain kafan, jangan bilang kain kafan. Karena rata-rata kalau bilang kain kafan itu kainnya tipis, kemudian tidak lebar. Kalau kena kepada orang kurus dibungkus enak, sekali kena pula orang gemuk, apa nggak susah kafani. Kadang-kadang kalau dia tidak bersih menghanduki si mayat itu, masih ada genangan air kemudian menyerap di kain kafan, karena tipisnya akhirnya nampaklah kulit dia jadinya. Sementara di balik kain kafan itu tidak boleh ada pakaian yang lain, kan nampak jadi auratnya. Maka saya sarankan Bu, kalau beli kain kafan itu bilang aja beli kain putih. Nah, nanti cari yang lebarnya itu 2,5 meter gitu ya. Kalau ada itu kain yang besar itu ya. Makanya biasanya saya stok itu di rumah itu, kalau udah habis kain kafannya, saya kadang-kadang beli yang lebar yang 2,5 meter lebarnya. Ya. Jadi kalau 2,5 meter, walaupun 3 lapis enak dia bungkusnya Bu ya. Jadi kalau ibu ingin mendapatkan pahala seperti ini, kan tidak mungkin kalau seandainya tetangga yang laki-laki yang meninggal, ibu yang memandikan atau mengkafani, pasti laki-laki kan. Tapi ibu ingin dapat pahala ini, caranya gimana? Ibu wakafkan kain kafannya dari saya, kasih dia.
Karena biasanya kalau di masjid-masjid itu umumnya kain kafan itu yang tipis sama yang kecil, tidak lebar, itu sulit untuk mengkafan itu. Baik, kemudian yang ketiga di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man hafara limayyitin qabran fa ajnahu fihi ajrallahu lahu minal ajri ka ajri maskanin askanahu ila yaumil qiyamah." Siapa yang menggali kuburan bagi si mayat, kemudian dia menguburkannya, niscaya Allah akan mengalirkan pahala baginya sampai kiamat. Subhanallah, pahalanya ngalir terus mulai dia dikubur sampai kita yang menguburkannya dan menggalinya, itu akan mengalir terus sampai kiamat. Kalau ibu ingin mendapatkan pahala ini, bisa dengan cara apa? Kalau ada tetangga mati, cepat ibu tanggung kuburannya, biar saya yang pesan. Itulah maksudnya. Jangan nunggu keluarga, kita aja yang pesan pakai uang kita, anggap itu wakaf kita kepada dia. Cepat ya, pesan kuburan, ada tetangga meninggal, saya yang jamin semuanya. Gitu maksudnya. Kalau ibu bisa mewakafkan seperti itu, maka ibu dapat pahala yang sama tuh. Nah, ini luar biasa gitu. Ustaz, saya nggak ada duit, saya gali saja. Tak boleh ibu gali di kuburan. Bukan ibu tak boleh gali, udah ada penggalinya di sana. Jadi ini diantara satu dari sekian jalan orang masuk ke dalam sorga adalah memandikan mayat, mengkafani mayat, dan menguburkan mayat. Dan di sini ada ibrah, pelajaran, karena orang yang memandikan otomatis memegang mayat. Orang yang mengkafani juga sama, orang yang menguburkan juga sama. Disitulah ada pelajaran besar bahwa kita nanti yang akan dimandikan, yang akan dikafankan, yang akan dikuburkan. Harusnya itu pelajaran kita. Iya, memang hari ini aku yang mengkafankan dia, boleh jadi besok pula aku yang dikafankan. Iya, sekarang aku yang memandikan dia, boleh jadi besok aku yang dimandikan. Atau hari ini aku menguburkan dia, besok pula aku yang dikuburkan. Jadi semua yang berkenaan dengan fardu kifayah ini, maka itu harus mengingatkan kepada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzatil mautu." Perbanyak oleh kalian ingat akan sesuatu yang menghancurkan kenikmatan. Apa itu? Kematian. Pandang kalau orang meninggal ini, dia orang kaya umpamanya, dia mati. Apakah kekayaannya ikut dia? Tidak juga. Karena kalau orang sudah mati, yang pertama kali meninggalkan orang mati itu adalah kekayaannya. Langsung terpisah antara dia dan kekayaannya. Kenapa? Karena kekayaannya semata-mata dia mati sudah beralih menjadi waris. Nggak ada lagi hubungan dengan orang mati itu. Celakanya, kadang-kadang ketika dia masih hidup, dia mendapatkan rumah, mendapatkan kendaraan, mendapatkan tanah itu dari cara yang haram. Sementara ketika dia mati, ahli warisnya mendapatkan dengan cara yang halal. Karena warisan itu kan halal. Sekarang nih ahli waris mendapatkan dengan cara halal, dia bisa menikmati tanpa dosa. Sementara yang punya harta, ada di situ harta dia dari hasil mencuri, hasil korupsi, hasil mengambil hak, hasil membohongi dan begitu seterusnya. Dia sekarang sudah tidak bawa harta, dia sedang dihisab. Sementara ahli warisnya enak-enak saja dengan kekayaan yang halal yang diwariskan kepadanya. Kan rugi jadinya ya. Kita yang cari, kita yang diazab, ahli waris yang dapat enak pula dia dengan kekayaannya, karena hukumnya halal masalahnya. Makanya dari situlah sebelum kematian atau setelah kematian, hal yang paling disesalkan orang mati itu kalau dia hidup lagi pasti ingin sedekah. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim, kalau seandainya si mayat itu ingin kembali ke dunia, maka dia katakan fa'asaddaq, pertama kali dia akan sedekahkan tuh hartanya.
daripada harta itu menjadi beban bagi hidup dia setelah kematiannya, kan gitu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, yang meninggalkan dia setelah kematian siapa? Keluarga. Karena keluarga itu mengantarkan sampai kuburan saja, tidak mungkin juga ikut ke dalam kuburan. Itu pun hanya beberapa jam, boleh jadi tidak sampai hitungan menit karena keburu hujan. Habis menguburkan hujan gede, pulang semuanya. Cuman sebentar aja kan. Jadi keluarga itu akan meninggalkan dia, bahkan si mayat itu sampai mendengar suara terompahnya ketika keluarga mengantarkan ke kuburan itu, kemudian meninggalkan dia, itu masih terdengar suara sandalnya sayup-sayup sampai les hilang. Dan ingat, kesedihan keluarga saat ditinggal mati orang yang dicintainya itu kesedihan yang sesaat. Apa ada kalau seandainya istri ditinggal mati suami kemudian nangisnya seumur hidup? Enggak, Bu. 3 hari saja sudah melirik tuh ke yang lainnya. Apalagi memang dari dulu didoakan kapan mati kan, mati betul, alhamdulillah, malah kan kan ada tuh ya kayak gitu ya. Karena apalagi ahli waris kan. Wow, saya masya Allah kadang-kadang aneh. Saya pernah dipanggil 2 kali. Pertama dipanggil saat kematian orang tuanya, saya dipanggil. Jadi saya disuruh urus jenazahnya. Ya saya uruslah, mandikan, kapan sampai dikuburkan. Saya lihat kesedihannya dari raut wajah mereka luar biasa, sedih banget. Sampai menceritakan kebaikan orang tuanya, pokoknya sayang kenapa dia sampai meninggal. Selang 1 minggu saya ditelepon lagi, Bu. Bisa nggak Ustaz datang apa? Kami ribut harta waris, kata. Pemilik hartanya sedih semuanya, seolah-olah tidak peduli dengan hartanya itu. Makanya saya katakan sedihnya itu sehari, 2 hari, 3 hari aja paling lama tuh. Sudah seminggu itu udah nggak sedih lagi. Yang ada mana berangkas, mana notaris, kan itu. Sudah nggak ingat lagi. Makanya disitulah apa yang disebut para ulama bahwa hakikat harta itu at-tajmi'u wat-tafriq. Capek kita ngumpul-ngumpulkan, ujung-ujungnya ditinggalkan. Jadi ahli warisnya, ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk pada bab ke-28, karena ini masih ada sangkut paut dengan orang meninggal. Keutamaan mensalati jenazah dan mengantarkannya ke pemakaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla ala janazatin wa lam yatba'ha falahu qiratun fa in tabi'aha falahu qiratani qila wa mal qiratani qala asgharuhuma mithlu uhudin." Barang siapa yang mensalati jenazah, laki-laki atau perempuan. Jadi salat jenazah itu perempuan pun disyariatkan, bukan laki-laki saja. Maka beruntung, Bu, kalau ibu takdirkan bisa umroh, itu 5 waktu pasti ada salat jenazah, ya kan, Bu? Ibu yang pernah umroh, mau di Madinah mau di Mekah, habis salat wajib itu mesti ada orang mati dan mesti salat jenazah. Coba 5 kali dalam sehari itu mensalat jenazahkan orang meninggal di Mekah dan di Madinah, dan pahalanya beda tentunya. Karena solat di sana, di Mekah khususnya, ibu melaksanakan solat jenazah 1 kali, maka ibarat mensalatkan jenazah di Batam ini 100.000 kali jenazah. Makanya rugi kalau sudah umrohnya cuma 10 hari, malas-malas pula salat jenazah, kan rugi itu, ya. Jadi jangan kalau habis sholat wajib, Bu, jangan langsung pulang ke hotel, enggak. Biarkan dulu, nanti biasanya berapa menit setelahnya imam nyuruh sholat jenazah, sholat jenazah. Bayangkan coba, sekali menyalatkan jenazah saja kata Rasul, falahu qiratun, maka dia dapat 1 qirat. Qirat ini artinya gunung, dan sekecil-kecilnya qirat itu seperti gunung Uhud. Ibu kalau kota Madinah kan nampak tuh Uhud itu terbentang tuh. Uhud gunung paling panjang di Madinah dan paling besar di situ, ya gunung Uhud itu. Panjang sekali itu. Seperti itu ibu dapat pahala.
Lah kalau seandainya ibu bisa menyalatkan 1 kali di Mekah sana, berarti sama dengan 100.000 kali di sini. 100.000 kali di sini kali 1 qirat kan gitu. Banyak tuh dapatnya kita. Alhamdulillah ya. Makanya mudah-mudahan ibu senantiasa diberikan rezeki, bisalah ke sana. Yang belum pernah, yang mudah-mudahan berangkat. Yang sudah pernah dan kelebihan rezeki, ajak saya berangkat. Gitu. Intinya bahwa di sini bagaimana jenazah ini bisa mendatangkan pahala kepada kita dengan cara apa? Mensolatkan. Kalau sampai menguburkan, tentu menguburkan ini bukan ranahnya ibu-ibu. Kalau menguburkan ini ranahnya bapak-bapak, ibu ndak usah ikut ke kuburan, ya, karena makruh. Ada yang mengatakan haram wanita yang mengikuti jenazah sampai kuburan itu, ya. Kalau ibu mau ke kuburan, tunggu setelah dikubur. Tunggu setelah dikubur, nanti bapak-bapak sudah hilang, ibulah baru datang, tas 1 harinya datang ke kuburan, ziarah kubur kan gitu. Itu pun tidak boleh sering-sering. Karena Rasul mengatakan la'anallahu zawaratil kubur, wa fi riwayatun zuwaratil kubur. Allah melaknat wanita-wanita yang sering melakukan ziarah kubur. Tidak boleh wanita sering menziarah kubur. Kenapa? Karena wanita itu lebih rapuh perasaannya. Apalagi yang meninggal suaminya, yang merupakan penopang tulang hidup dia. Nanti sampai dikubur dia curhat nanti. Bang, coba hidup lagi. Kan curhat sama kuburan jadinya. Betul-betul hidup apa enggak lari, Bu? Kan gitu ya. Intinya bahwa potongan yang pertama ibu bisa lakukan, mensalatkan kan. Karena ini hak siapa saja. Tapi kalau sudah menguburkan ini khusus bapak-bapak. Makanya ibu suruh suami sana ke kuburan. Ngapain ses kuburan? Ya ngikutin orang mati lah sana. Bukan nggak ada orang yang dikubur ke kuburan, itu ziarah kubur ya kan. Kalau bagi laki-laki sunnah. Ya makanya ibu kalau sudah nengok nih suami udah mereng-mereng, mereng ke kanan, mereng ke kiri, nih ini suruh ziarah kubur, Bu. Ayo bang kita ke Batu Haji bang. Nanti sampai di kuburan Temyang tuh, Bu. Ibu parkirkan tuh kendaraannya sebelah kiri, suruh bang itu kuburan. Nah sana pergi sana, itu loh. Untuk apa? Kalau laki-laki sering ziarah kubur, maka dia akan ingat kematian itu. Tumbuh tanggung jawabnya jadinya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Di sini Rasul mengatakan, fa in tabi'aha falahu qiratan, qila wa mal qiratani, qala asgharuhuma mithlu Uhudin. Pentingnya seorang muslim itu, saya ibu, itu punya kawan-kawan yang baik. Punya kawan-kawan yang baik, supaya kalau Allah takdirkan kita meninggal, yang menyalati kita ini orang-orang baik. Kalau sampai kemudian ada 40 kawan kita yang baik-baik, yang tauhidnya bagus gitu, yang akidahnya bagus, menyolatkan kita, Bu, 40 orang, itu cukup jadi syafaat bagi kita. Makanya kenapa Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala sampai mengatakan, aksiru min sahibikum as-salih fa innahu yanfa'ukum yaumal qiyamah. Perbanyak oleh kalian mencari teman-teman yang soleh, yang soleha kalau perempuan, dan itu akan bermanfaat bagi kalian pada hari kiamat. Ya, jadi kayak pengajian begini kan berkawan, ya, menyapa akrabi. Jadi kalau seandainya ibu meninggal, mereka mau menyolatkan kita. Tapi kalau ibu musuhi, ya, pinjam uang nggak dibayar, mati mana mau dia nyolati. Ngapain solati, utang dia nggak dibayar katanya. Jadi repot ibu ya. Ngapain saya nyolati dia? Aku aja digibahi dia. Jadi intinya bahwa dalam masalah salat ini penting sekali. Karena bagaimanapun salat ini salah satu doa mustajab. Kan ada 4 doa mustajab orang yang sedang mati itu, Bu. Pertama saat dia sedang sakarat, sedang nazak, sedang koma. Disitulah kata Rasul, jangan bicara kecuali kebaikan. Doakan, karena itu mustajab. Yang kedua setelah dia mati, setelah dia betul-betul nyawanya keluar, ya,
dan dipastikan dia meninggal, disitulah berdoa, doa kita mustajab. Yang ketiga, ketika sholat, ya, karena kan sholat jenazah itu kan 4 takbir. Takbir pertama baca Fatihah, takbir kedua baca sholawat Ibrahimiyah, takbir ketiga inilah tempat doa setelah takbir ketiga. Berdoalah minimalnya doa 3. Kalau kita tidak hafal, kan ada doa warid dari Nabi SAW kan. Nah, tapi kan tidak semua orang hafal karena panjang. Nah, maka ibu boleh berdoa kepada si mayat itu dengan 3 doa. Pertama, mintakan ampun akan dosanya. Yang kedua, mintakan rahmat akan orangnya, ya Allah rahmati dia. Yang ketiga, mintakan mudahkan hisabnya, ya. Baru yang terakhir, ya ketika setelah dikuburkan, ibu ziarah kubur, disitulah doa mustajabnya. Lah salah satunya doa mustajab itu saat sholat. Maka saat sholat itu pada takbir yang ketiga, khusulah dalam berdoa. Syukur-syukur ibu hafal itu doa-doa warid itu. Ya karena memang jarang ada orang meninggal, kadang-kadang sudah hafal lupa lagi kan. Makanya kalau dengar pagi kalau ada pengumuman innalillahi, ibu langsung hafalkan tuh doanya. Ya mudah-mudahan hafal sampai sholat gitu ya. Ini yang berkaitan dengan jenazah juga. Yang terakhir yang urutan 29 karena ada kaitannya juga. Di sini Nabi SAW mengatakan keutamaan memperbanyak jumlah orang yang mensalati jenazah dari kalangan ahli tauhid. Ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fihi. Tidaklah seorang muslim meninggal lalu 40 orang yang tidak pernah berbuat syirik kepada Allah sedikit pun mensalati jenazahnya, melainkan Allah akan memberikan syafaat kepada mereka karenanya. Dan Rasul mengatakan man shalla alaihi thalathatu sufufin faqad aujaba. Barang siapa yang mensalati jenazah sampai 3 barisan atau 3 saf, maka wajib padanya. Yang dimaksud wajib padanya adalah wajib padanya mendapatkan sorga dengan rahmat Allah sebagai janji dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini juga keutamaan orang yang mensalati jenazah. Makanya tadi saya katakan carilah teman sebanyak-banyaknya, tentunya yang seakidah, yang bagus tauhidnya. Dan ibu berpesanlah kepada kawan-kawan, tolonglah nanti kalau saya meninggal salatkan ya ya gitu. Emang kapan meninggalnya? Itu nggak enak tuh pertanyaannya tuh. Tanya gitu. Enggak, kalau meninggal kok ditanya kapan meninggalnya. Ya, tolong ya salatkan saya gitu. Nanti ketemu kawan yang lain gitu juga. Jadi kepikiran dia, iya dulu waktu masih hidup dia pernah ngomong nggak enak juga saya ingin salatkan. Karena jadinya gitu kan Bu. Ya. Tapi kalau pertanyaan tadi nggak usah dijawab. Emang kapan meninggal? Nggak usah dijawab Bu. Ya. Kalau dijawab mungkin besok, nanti meninggal betulan. Artinya di sini bahwa perlunya kita punya teman-teman yang baik dan minta kepada Allah Azza wa Jalla meninggal di hari-hari terbaik. Pamannya minta kepada Allah meninggal di hari Jumat gitu ya, atau di bulan Ramadan, minta ya di waktu-waktu yang berkah gitu ya. Ataupun minta kepada Allah meninggal di tempat-tempat berkah seperti ketika umroh di Mekah gitu ya. Minta nggak masalah. Atau minta kepada Allah agar kita ini meninggal dalam kondisi terbaik. Dalam kondisi terbaik. Pamannya minta, ya Allah kalau saya harus meninggal tolonglah meninggal waktu sujud, waktu puasa, waktu baca Quran. Nah begitu. Karena di antara tanda-tanda husnul khotimah ini, kalau seandainya Allah takdirkan kita meninggal di waktu yang baik, di tempat yang baik, dan dalam keadaan terbaik. Ini di antara keterangan 3 poin dari 175 jalan menuju surga. Ya Bu, karena rame nih drop-drop ini kan, saya agak terganggu juga jadi nggak bisa terlampau lama. Tapi kalau ada yang bertanya silakan. Ini ada mic-nya nih, tolong di ini.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan anak, ketika jenazah masuk ke liang kubur itu, apakah jenazah itu di azanin atau tidak? Yang kedua Ustaz, bagaimana hukumnya jika orang yang memandikan jenazah itu ada bayaran gitu? Iya. Atau upah? Upah. Ya. Jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam. Iya, bagaimana hukumnya azan di kuburan? Sebenarnya ada hadis yang panjang yang menganjurkan dua tempat kita ini azan. Pertama saat kelahiran, yang kedua saat kematian. Itu panjang hadisnya. Itu satu rangkaian itu. Ya, hukum mengazani bayi yang baru lahir dan juga mengazani saat kematian. Tapi sayang riwayatnya lemah. Riwayatnya lemah. Ya, sekarang ini masalah perselisihan. Bagi yang kemudian mensahihkan riwayat itu, ya silahkan saja. Ya. Tapi kalau saya pribadi, saya cenderung hadis itu lemah sehingga tidak perlu dilakukan. Tapi kalau ada saudara kita yang mengazani, ya biarkan saja. Boleh jadi dia berpegang riwayat itu sahih menurut dia, atau mungkin menurut ulama dia, kiai dia kan. Ini kan ranahnya khilaf, Bu. Tidak perlu kemudian kita ribut gara-gara azan atau tidak azan kan gitu ya. Ini masalah fikih. Ya. Karena ada orang yang saking kencengnya dengan sunnah menganggap itu bid'ah, akhirnya kemudian mengingkari sampai jangan diazani. Nggak gitu juga kan gitu. Karena mungkin dia berpedoman riwayat itu sahih bagi dia, makanya dia azan di kuburan. Dan mereka beralasan seperti bayi yang lahir diazani, karena bayi saat lahir itu kan ditusuk lambung sebelah kanan atau kiri oleh setan sehingga dia menangis. Jadi tangisan pertama bayi ketika lahir itu karena ada tusukan setan. Tapi tusukan itu tidak memadorotkan, hanya ingin mengatakan akulah musuhmu, itu saja. Jadi setan dah ngasih tahu musuhnya siapa sama kita. Cuman kan kita belum tahu waktu bayi kan dia ngomong begitu. Nah, dia itu ngomong begitu, aku musuhmu. Nah, jadi genderang perang itu sudah ada sejak kita dilahirkan, kecuali dua bayi. Itu tidak ada tusukan. Pertama Maryam saat kelahiran, yang kedua putranya Isa ibnu Maryam, itu tidak ditusuk setan ya. Karena ada riwayatnya seperti itu. Sehingga kemudian yang mensyariatkan azan itu supaya melindungi si bayi tadi dari godaan setan, sehingga langsung diazani bahwa dia seorang muslim. Itu alasan yang mensyariatkan azan. Tapi bagi yang melemahkan azan, ya tidak perlu diazani, karena bayi yang lahir itu dengan sendirinya tanpa diazani pun sudah fitrah. Sebagaimana Rasul mengatakan kullu maulud yuladu alal fitrah, bayi yang dilahirkan itu terlahir fitrah, walaupun diazani atau tidak, tetap fitrah dia. Artinya fitrah itu mengenal siapa Tuhannya, karena setiap ruh sudah menggunakan perjanjian di alam ruh dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Kata ruh semuanya mengatakan ya, engkau Rabb kami. Sehingga ketika ruh dimasukkan ke dalam jasad barunya, kemudian terlahir ke dunia, maka dia terlahir fitrah. Diazani atau tidak, gitu maksudnya. Adapun kemudian diazani di kuburan, alasan mereka karena itulah akhir dia meninggalkan bumi, maka dia harus mendengar suara azan. Bagi yang mensahihkan hadisnya, tapi bagi yang tidak mensahihkan, ya tidak perlu azan, biasa saja dikuburkan. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua tentang masalah upah. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala ditanya tentang bolehkah orang yang memandikan jenazah itu meminta bayaran. Beliau menjawab, lihat orang ini. Kalau seandainya dia mentakrif, saya siap memandikan jenazah keluarga ibu, tapi kalau saya sekali memandikan 1 juta, mau tidak? Ya nggak apa-apalah, daripada nggak ada lagi, bayar 1 juta. Sekarang bagaimana hukum orang yang meminta bayaran seperti itu? Kata Syekh Utsaimin mengatakan, orang yang seperti ini tidak dapat pahala saat memandikannya. Sah saja saat memandikannya, tapi dia nggak dapat apa-apa.
Karena dia sudah dapat 1 juta, dia nggak dapat pahala yang dalam hadis ini. Kan ini hadis ini jelas nih, siapa yang memandikan kan, mengkafankan, jelas pahalanya besar kan. Masa pahala sebesar ini ditukar dengan uang 1 juta? Nah, ini. Tapi kalau seandainya dia tidak mentarif, tapi kan tuan rumah harus tahu diri kan itu, bahwa itu sebuah pekerjaan jasa, ya harus perbuatan baik itu ya harus dibalas dengan kebaikan. Bahwa jazaul ihsan ilal ihsan, balasan yang baik itu kebaikan. Jangan mentang-mentang sudah ditolong orang, dimandikan orang, kemudian kita tidak berbuat baik. Minimalnya walaupun tidak memberikan uangnya, berilah doa terbaik, ucapan terima kasih, ucapan apa gitu ya, supaya dia juga senang. Syukur-syukur kalau kemudian dikasih uang sebagai upah tanpa dia minta loh ya, maka itu tidak apa. Kalau dia memberikan nggak apa-apa ya. Itu tentang masalah upah. Tapi sebaiknya ya, kalau kita posisinya sebagai pemandi jenazah gitu ya, kalau memang dua-duanya ibu tolak, ibu tidak mentakrif dan ibu tidak menerima bayaran, maka ibu masuk dalam hadis ini yang kita bahas tadi. Ibu akan dapat pahala sebanyak dalam hadis tadi, karena dua-duanya ibu tolak. Nggak apa-apa, saya ini lillahi ta'ala, saya ingin ibadah ke sini. Jarang-jarang saya mandikan orang mati ini ya. Jarang-jarang saya mengkafani orang mati. Syukur-syukur ibu yang kasih wakaf kain kafannya gitu, dengan perlengkapannya semuanya, ibu tidak minta bayaran, makin besar lagi tuh pahalanya. Nah, jadi itu jawabannya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Nggak ada. Alhamdulillah. Baik, sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la